Hello guys, hai para pejuang-pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Sebelumnya selamat kepada teman-teman yang telah berhasil mengikuti lolos tahap SKD dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB. Kali ini kita akan membahas untuk prediksi full pembahasan untuk SKB PGSD atau guru SD di tahun 2020. Saya harap teman-teman untuk mengambil alat tulis, pulpen dan kertas agar teman-teman bisa mencatat hal-hal yang menurut teman-teman itu penting sehingga nanti bisa menjadi model teman-teman untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga guys untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dan video sebelumnya yang telah saya upload tentang SKB untuk tahun ini di tahun 2020. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membagikan prediksi soal full dengan pembahasan. Simak ya guys. Soal nomor 1. Ketua Kongres Pemuda 1 ialah A. Muhammad Tabrani, B. Sugondo Joyo Puspito, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Hatta, E. Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah A. Muhammad Tabrani. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Muhammad Tabrani. Soal berikutnya, soal nomor 2. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal A. 25 Oktober, B. 28 Oktober, C. 25 November, D. 28 November, E. 1 Agustus. Jawaban yang tepat adalah B. 28 Oktober. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. 28 Oktober. Untuk penjelasan soal untuk nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut. Di mana Kongres Pemuda pertama itu diketuai oleh Muhammad Tabrani, dihadiri oleh wakil organisasi Jong Java, Jong Batak Bons, Jong Ambon, Sekar Rukun, Studeren Minahase, Pemuda Kaum Teosofi, di mana diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tempatnya di Gedung Lux Orientis. Hasilnya adalah mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia baik secara fusi maupun federasi. Kongres Pemuda kedua dengan hasilnya adalah Sumpah Pemuda, di mana diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana tempatnya itu pada hari pertama Gedung Katolike Jongelngen Bon. Hasil Sumpah Pemuda Trilogi Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Ditetapkan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, di mana Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibaca oleh Sugondo, di mana ditetapkanlah melalui keputusan Presiden pada nomor 316 tahun 1959 bahwa pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Soal berikutnya, yang bukan merupakan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah A. Pembubaran Konstituante, B. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, C. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, D. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, E. Berlakunya Konstitusi RIS. Jawaban yang tepat adalah E.
berlakunya konstitusi RIS. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E, berlakunya konstitusi RIS. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Berikut salah satu pahlawan wanita yang berasal dari Sumatera Barat ialah A. Martha Christina Tiahahu, B. R.A. Kartini, C. H.R. Rasuna Said, D. Cut Meutia, E. Dewi Sartika. Jawaban yang tepat adalah C. H.R. Rasuna Said. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. H.R. Rasuna Said. Martha Christina Tiahahu berasal dari Maluku. Rajan Ajeng Kartini berasal dari Pulau Jawa, Jepara. H.R. Rasuna Said berasal dari Sumatera Barat. Cut Meutia berasal dari Aceh. Dewi Sartika berasal dari Bandung. Soal berikutnya, yang bukan merupakan hasil sidang PPKI kedua adalah A. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk gubernurnya. B. Menetapkan 12 departemen dan menteri-menterinya. C. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. D. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi. E. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jawaban yang tepat adalah E. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sidang PPKI dilakukan sebanyak 3 kali, di mana sidang PPKI pertama hasilnya adalah sebagai berikut. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil yang kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian, untuk sementara, Presiden dibantu Komite Nasional Indonesia. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI yang kedua menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Menetapkan 12 departemen dan menteri-menterinya. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya dibentuknya Komite Nasional Indonesia atau KNI. Yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Maka jawaban yang tepat adalah E, karena mengesahkan rancangan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah hasil sidang PPKI yang pertama. Soal berikutnya, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 tahun sesuai pasal 7. Tujuan diadakannya pasal tersebut adalah A. Membatasi kekuasaan, B. Menjunjung demokrasi, C. Melancarkan pemilu, D. Menjaga kedamaian, E. Melindungi hak. Jawaban yang tepat adalah A. Membatasi kekuasaan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Membatasi kekuasaan. Soal berikutnya, soal nomor 8. Peran Muhammad Atta dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus adalah sebagai A. Ketua Pimpinan Sidang, B.
sebagai wakil ketua pemimpin sidang. C. Anggota sidang. D. Notulen sidang. E. Sekretaris sidang. Jawaban yang tepat adalah B. Wakil ketua pimpinan sidang. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. Wakil ketua pimpinan sidang. Soal berikutnya, soal nomor 8. Peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah A. Tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigadir McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari tentara Jepang pada pihak tersebut. B. Ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. C. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yakni utara dan selatan. D. Rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. D. Rencana untuk terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Jawaban yang tepat adalah E. Terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ialah 1. Tentara sekutu yang datang untuk memasuki wilayah daerah Bandung dengan sikap seenaknya dan juga semena-mena terhadap masyarakat Bandung. Kedua, tentara sekutu memberikan ultimatum masyarakat dan para pejuang Bandung yang memiliki persenjataan sisa pemerintahan kolonial Jepang untuk dikembalikan ke pihak Belanda. Ketiga, tentara sekutu memberikan ultimatum kepada masyarakat yang berada di daerah Bandung Selatan untuk pergi dan mengosongkan daerah tersebut, yang dimana diberikan waktu selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan keamanan untuk masyarakat Bandung. Keempat, tentara sekutu yang berada di daerah Bandung melakukan pembatasan wilayah terhadap daerah yang digunakan oleh mereka di daerah Bandung, yang dimana wilayah tersebut bukan wilayah dari tentara sekutu. Soal berikutnya, soal nomor 9. Nasionalisme ini disebut sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Nasionalisme ini merupakan lanjutan nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi atau organik hasil dari bangsa atau ras. Penjelasan di atas merupakan ciri-ciri nasionalisme. A. Nasionalisme kewarganegaraan. B. Nasionalisme romantik. C. Nasionalisme budaya. D. Nasionalisme kenegaraan. E. Nasionalisme keagamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Nasionalisme romantik. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. Nasionalisme romantik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, perwakilan politik. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. C. Nasionalisme romantik itu juga disebut dengan nasionalisme organik. Nasionalisme identitas adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi atau organik hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Kemudian nasionalisme budaya itu sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Soal berikutnya nomor 10. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis.
Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. B. Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Menjaga ketenangan saat Hari Raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. D. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Sementara nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Cita-cita dan tujuan dari negara kita tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea kedua dan keempat. Nilai praktis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal berikutnya, soal nomor 11. Apa nama kitab bertuliskan Pujangga Indonesia Masa Lalu Kata Pancasila dan siapakah pengarangnya? A. Kitab Sutasomo karangan Empu Kanwa. B. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panulu. C. Kitab Brayatayuda karangan Empu Sedah. D. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Tantular. E. Kitab Sutasomo karangan Empu Tantular. Jawaban yang tepat adalah E. Kitab Sutasomo karangan Empu Tantular. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Kitab Sutasomo karangan Empu Tantular. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kitab Sutasomo karangan Empu Tantular arti Pancasila. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari kitab Kertanegara, berarti yaitu Pancasila, Pansja yang berarti 5 dan Sila yang berarti sendi, alas, dasar. Sila juga peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Dengan demikian dapat disebut bahwa Pancasila atau Pancasila pada waktu itu berarti 5 dasar atau 5 peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Namun istilah Pancasila pertama kali ditemukan di Indonesia dalam kitab Sutasomo karangan Empu Tantular yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Fungsi Pancasila diantaranya adalah Pancasila agama, Pancasila sosial budaya, dan Pancasila kenegaraan. Soal berikutnya, soal nomor 12. Perumusan Pancasila persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat dirumuskan oleh A. Muhammad Yamin, B. Samratulangi, C. Dr. Supomo, D. Muhammad Hatta, E.
Insinyur Soekarno. Jawaban yang tepat adalah Dr. Supomo. C. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah Dr. Supomo. C. Penjelasannya adalah sebagai berikut, di mana bahwa Pancasila itu ada 3 pembicara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan singkatan Bama Turase, Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Nah, Tuan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengatakan bahwa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan. Kemudian Insinyur Soekarno mengungkapkan pada tanggal 1 Juni 1945 nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme perikemanusiaan, demokrasi mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian menurut Soekarno, 5 sila tadi menjadi trisila. Sosialisme terdiri dari nasionalisme dan internasionalisme. Sosiodemokrasi, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat dan ketuhanan. Kemudian diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila, ketuhanan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dr. Supomo. Soal berikutnya, nomor 13. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat RIS tidak diberlakukan kembali terhitung sejak tanggal 1. 17 Agustus 1945, B. 27 Desember 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 28 September 1950, E. 17 Agustus 1949. Menurut saya, maksud dari soal ini adalah konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tidak diberlakukan kembali terhitung sejak tanggal. Maka jawaban yang tepat adalah C. 17 Agustus 1950. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. 17 Agustus 1950. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Periodisasi Undang-Undang Dasar. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dari 5 Juli 1959 sampai dengan 21 Mei 1998. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pemerintah berjanji melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Kemudian ada masa transisi 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999. Kemudian yang terakhir, periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali lagi sampai dengan sekarang, masa terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar. Soal berikutnya nomor 14. Berikut ini merupakan anggota dari panitia kecil kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Haji Agus Salim, C. Mr. Amaramis, D. Profesor Dr. Supomo, E. K.H. Wahid Hashim. Jawaban yang tepat adalah D. Profesor Dr. Supomo. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. Profesor Dr. Supomo. Panitia kecil adalah sebutan bagi 8 orang yang dibentuk oleh BPUPKI setelah mengadakan sidang resmi pertama pada 1 Juni tahun 1945. Panitia kecil ini berbeda dengan panitia 9 yang anggotanya ada 9 orang. Berikut adalah 8 nama-nama anggota dari panitia kecil. Pertama, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo,
Muhammad Yamin, KH Wahid Hasyim, AA Maramis, Otto Iskandar Ninata, Sutarjo, Karto Hadikusumo. Tugas dari panitia kecil ini adalah menampung semua usul dan kemudian memeriksa dan melaporkan usulan-usulan tersebut. Pada perkembangannya, panitia kecil ini kemudian mengadakan rapat gabungan dengan anggota-anggota BPUPKI yang ada di Jakarta, dan sebagai hasilnya maka dibentuklah apa yang disebut dengan Panitia 9 yang anggotanya terdiri dari 9 orang. Soal berikutnya, soal nomor 15. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah A. Laksamana Terauchi, B. Laksamana Maeda, C. Ichibangase Yoshio R, D. Nakamura, E. Hirohito. Jawaban yang tepat adalah C. Ichibangase Yoshio R. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Ichibangase Yoshio R. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pihak penjajah Jepang pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bentuk negosiasi pihak Jepang yang berjanji akan menghadiahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai imbalannya, Indonesia harus bersedia membantu bangsa Jepang yang kala itu tertekan dengan serangan pihak sekutu. Adapun tugas BPUPKI mencakup beberapa hal penting, yaitu mempelajari serta menyelidiki segala hal yang terkait dengan pembentukan negara Indonesia, termasuk di dalamnya dasar negara. Adapun BPUPKI beranggotakan 67 orang dengan Kanjeng Raden Tumenggung Rajitman Wedioningrat menjabat sebagai ketua dan Raden Panji Suroso serta Ichibangase Yoshio perwakilan pihak Jepang menjabat sebagai wakil ketua. Maka jawaban yang tepat adalah C. Ichibangase Yoshio R. Demikianlah prediksi soal untuk materi PKN SKB bagi SD atau guru SD tahun ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video kita selanjutnya dan yang sebelumnya tentang bahasa Indonesia dan materi PKN yang pertama. Terima kasih.